selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya sehat ya. Oke, pertama-tama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas sehingga hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu juga mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah naik kelas. Semoga di kelas yang baru, di peringkat yang baru ini kalian bisa lebih dan lebih lagi menambah wawasan serta ilmu kalian. Oke, langsung saja. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu sendiri ya. Oke, nama Ibu Lydia Arni Barumbun SPD. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Lydia. Dan sekarang kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini Ibu menggunakan metode pembelajaran PowerPoint ya. Jadi Ibu akan menampilkan slide-slide PPT dilengkapi dengan video recorder suaranya Ibu sendiri. Oke, jadi siapkan buku kalian, ambil buku paket kalian masing-masing, catat yang memang yang perlu, yang kalian merasa perlu untuk dicatat yang tidak ada dalam buku ini, sehingga kalian tetap memiliki pegangan untuk besok-besok ya. Oke, jadi kita masuk di bab pertama, yaitu kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kita masuk ke dalam pembahasan kita saat ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari bab 1 ini. Oke, di sini dijelaskan bahwa kompetensi dasar untuk bab 1 menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ada 3 poin. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua, mengidentifikasi kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang terakhir, memahami warisan kebudayaan kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Oke, pembahasan yang pertama kita masuk di subtema yang bagian A. Buka bukunya di halaman 6. Di situ ada judul besar, masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi di poin A ini kita akan membahas pengertian dan budaya maritim. Kemudian yang kedua, terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Dan yang ketiga, teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, sebelum kita masuk membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim yang ada di Nusantara pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, terlebih dahulu kita harus mengerti apa sih arti dari kata maritim itu sendiri. Jadi kata maritim itu berasal dari bahasa Latin, yaitu maritimus atau mare, yang artinya laut. Dan yang kedua yaitu dalam Oxford Advanced Learners for Dictionaries, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea ya. Jadi connecting to sea or ship, yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Lain lagi dengan pengertian dari maritim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam KBBI dia mengatakan bahwa maritim itu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, di Nusantara sendiri, kemampuan berlayar oleh masyarakat Nusantara telah dilakukan sejak masa praaksara. Maksudnya masa praaksara itu masa belum mengenal tulisan. Nah, pada saat itu masyarakat Indonesia atau Nusantara menggunakan perahu bercadik. Boleh ya adik-adik lihat gambar di bawah yang dalam bentuk O. Nah, itu adalah contoh dari perahu bercadik. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sejak masa praaksara atau sebelum masyarakat Indonesia mengenal tulisan, masyarakat Indonesia adalah pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Jadi, boleh adik-adik lihat di bukunya halaman 7 di bagian paragraf kedua. Di situ dapat disimpulkan atau dapat ditarik bahwa ada berbagai sumber bahwa
bukti yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia telah melakukan pelayaran yang telah mengarungi lautan lepas. Di situ ada bukti, ada ditemukannya negara dan peninggalan-peninggalannya lainnya seperti perahu bercadik. Oke, jadi itu mengenai pengertian dan budaya maritim. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi setelah kita membahas tentang pengertian dan budaya maritim itu tersendiri, selanjutnya kita masuk ke terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Jadi sebelum itu coba adik-adik melihat gambar atau peta yang di samping ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah proses persebaran atau masuknya kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Jadi adik-adik mungkin bertanya, loh kenapa tidak ada Pulau Sulawesi, tidak ada Maluku, Papua? Jadi perlu di awal ibu tekankan, atau mungkin kalian sudah mendapatkan informasi ini terlebih dahulu mulai pas di kelas 1, bahwa daerah-daerah di bagian Indonesia bagian tengah setelah Sulawesi ke sana, Maluku dan Papua, tidak begitu mendapatkan pengaruh dari kebudayaan dan agama Hindu-Buddha ini tersendiri. Alasannya karena jalur yang ada di pertengahan antara Sulawesi dan Maluku bukanlah merupakan trans atau jalur perdagangan internasional pada saat itu. Nah, kita kembali ke teks. Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, jelas ya, karena berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sudah ada di Samudra Hindia, Samudra Pasifik, berada di tengah-tengah benua Asia dan Australia lagi. Sehingga inilah yang membuat Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional pada zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Oke? Lanjut, hal ini jelas membuat bangsa Indonesia tidak dapat menghindar karena letak yang dimiliki Indonesia merupakan jalur perdagangan atau trans perdagangan. Nah, hal inilah yang kemudian membuat proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara berlangsung. Jadi karena Indonesia memiliki letak yang sangat strategis sehingga membuat persebaran kebudayaan dan agama Hindu-Buddha tersebar di Nusantara. Oke, kita lanjut ke teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan kalian membuka bukunya halaman 11 dan 12. Di situ kita akan membahas mengenai teori-teori. Jadi ada 4 teori ya. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Teori yang pertama berasal dari teori Brahmana. Jadi teori yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa para kaum Brahmana atau golongan pemuka agama atau seperti pendeta yang dari India. Kemudian teori ini didasari oleh pengamatan terhadap prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang kebanyakan menggunakan literasi huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi berdasarkan hal tersebut menjadi sangat kuat dugaan bahwa memang benar kaum Brahmana yang telah membawa pengaruh tersebut, dikarenakan kaum Brahmana lah yang menguasai huruf Pallawa dan huruf Sanskerta. Walaupun dugaan tersebut sangat kuat, akan tetapi hipotesis dari teori Brahmana ini memiliki kelemahan karena Indonesia dan India dipisahkan oleh lautan, serta di dalam agama Hindu adanya pantangan atau bagi kita sebut sebagai pamali bagi para Brahmana untuk menyeberangi lautan. Oke, itu mengenai teori Brahmana. Kemudian dari teori Ksatria, teori ini menyatakan bahwa masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh golongan bangsawan atau Ksatria dari India. Hal ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Morkeji, dan J.C. Mons. Nah, hal ini dapat dilihat adanya pernikahan antara ksatria dan putri kepala suku sebagai hadiah atas bantuan dalam mengatasi konflik perebutan kekuasaan dengan suku maupun kelompok lain.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada teori Waisya dan teori arus balik. Kita ke teori Waisya dulu. Jadi menurut Enjekrom, proses yang menyebabkan adanya hubungan antara Indonesia dan India adalah karena adanya jalur perdagangan, sehingga banyak orang India yang berstatus pedagang datang ke Indonesia. Perdagangan pada masa itu menggunakan teknologi perkapalan dan jalur laut yang sangat bergantung pada angin musim. Oleh karenanya, para pedagang India harus tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama di Indonesia pada saat itu sampai datangnya angin musim sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan. Nah, saat mereka menetap dalam kurun waktu yang cukup lama itu, banyak terjadi pernikahan dengan perempuan pribumi. Dari sinilah pengaruh agama dan kebudayaan India banyak tersebar di Indonesia. Kemudian untuk teori arus balik menyatakan bahwa para intelektual lah yang pertama kali datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Para intelektual tersebut pergi ke Indonesia dengan menumpang kapal dagang. Setelah sampai di Indonesia, para intelektual tersebut pun menyebarkan ajaran agamanya. Jadi itulah 4 teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia.